Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman yang ada di rumah dan bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Sherly Ristian Dewi. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu, jurusan S1 Jurnalistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang virus corona atau biasa kita sebut dengan COVID-19. Lebih tepatnya lagi, saya akan membahas topik dengan judul mengubah pandangan seseorang dalam menilai virus corona. Saya yakin di sini tentunya setiap orang berbeda-beda dalam menanggapi dan menyikapi adanya pandemi virus corona ini. Ada sebagian orang yang mereka tidak terlalu mementingkan virus corona ini. Ada sebagian orang yang mereka takut, tetapi mereka masih dapat untuk tetap tenang. Tapi ada juga sebagian orang yang sangat ketakutan dalam menghadapi virus corona ini. Ketakutan yang berlebihan itu nggak baik loh untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena ketika kita merasa ketakutan, kita akan terus merasa cemas, kita akan terus merasa gelisah, kita terus berpikiran negatif. Kita tidak bisa menghadapi sesuatu hal itu dengan keadaan tenang. Karena kita dikuasai oleh rasa takut kita. Dan itu akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Dengan kita ketakutan yang berlebihan, maka otomatis daya tahan tubuh kita akan menurun. Kita akan mudah sakit dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan terpapar oleh virus corona ini. Karena semua orang bisa terinfeksi oleh virus ini. Tetapi yang paling mudah untuk terinfeksi virus ini adalah orang tua, orang yang lanjut usia, ataupun anak-anak kan. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri. Kita harus tetap menjaga diri kita agar tidak terpapar oleh virus corona ini. Jadi takutlah sewajarnya saja. Jangan sampai ketakutan itu menguasai diri kita sehingga membuat diri kita menjadi down. Siapa sih yang di sini tidak takut dengan virus ini? Siapa sih yang di sini tidak takut terpapar oleh virus corona ini? Saya yakin semua orang pasti takut. Tetapi cukup sewajarnya saja. Dan saya heran dengan orang-orang yang selalu berpikiran buruk terhadap orang lain. Orang-orang yang selalu berpikiran negatif terhadap orang lain. Ketika ada salah satu orang yang demam ataupun batuk atau bahkan sakit sampai dirawat di rumah sakit, mereka langsung berasumsi bahwa orang itu terpapar oleh virus corona. Orang itu sakit gara-gara corona. Dan yang lebih hebatnya lagi, orang tersebut dengan mudahnya mengatakan kepada semua orang bahwa si A terinfeksi virus corona. Dan akhirnya berita tersebut menyebar luas, padahal berita tersebut adalah berita hoax, belum tentu kebenarannya. Tetapi kenapa dia berani sekali untuk menyebarkan berita tersebut? Berita yang hanya berasal dari asumsi diri dia sendiri. Oh ya teman-teman, bagaimana sih reaksi kalian dan bagaimana sih kalian menyikapi ketika ada salah satu orang di daerah kalian yang terpapar oleh virus corona ini? Apakah kalian mendukung mereka? Apakah kalian akan mensupport mereka? Atau malah sebaliknya, kalian malah mengasingkan mereka dan mengucilkan mereka? Kalau yang selama ini saya lihat di TV sih, kalau di kota-kota luar ya, itu sangat ketat sekali. Ketika ada salah satu warga yang terinfeksi virus corona ini, mereka langsung ditempatkan di tempat yang khusus orang-orang yang terpapar oleh virus corona ini. Ketika orang itu meninggal, keluarga tidak diperbolehkan untuk mendekat. Mayatnya pun dikuburkan di tempat khusus orang terpapar oleh virus corona ini. Jadi sama sekali tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan orang-orang. Dan kalau untuk masyarakatnya sendiri sih, saya kurang tahu ya kalau di luar itu seperti apa. Apakah mereka mendukung, apakah mereka mensupport, atau malah mereka mengucilkan orang yang terpapar virus corona tersebut, bahkan keluarganya pun juga. Tetapi untuk di daerah saya sendiri, orang-orang sekitar sini tidak ada yang mendukung, tidak ada yang support ketika ada satu orang yang terpapar oleh virus corona ini. Mereka malah mengucilkan, mereka malah mengasingkan orang tersebut. Bahkan tidak hanya orang yang terpapar, mereka juga mengasingkan keluarga tersebut. Seperti yang saya dan keluarga saya alami pada tanggal 5 Desember lalu. Ada salah satu keluarga saya yang dinyatakan positif terpapar oleh virus corona. Beliau adalah kakak kandung dari ibu saya sendiri. Pada saat itu beliau hanya merasakan bahwa dia hanya sakit biasa seperti demam, tidak enak badan. Kemudian beberapa hari setelahnya beliau dirawat di salah satu puskesmas di daerah sini.
Dan dokter yang ada di puskes tersebut pun bilang bahwa beliau punya penyakit makronis dan tipes malaria dan ada beberapa penyakit lainnya. Dan itu hal yang biasa kan untuk kita, karena sama sekali tidak ada perubahan. Beliau lalu dibawa ke rumah sakit di kota Bengkulu dan dirawat inap di sana. Kemudian setelah beberapa hari di Bengkulu, lalu akhirnya beliau dites swab, dan beberapa hari kemudian hasilnya keluar dan dinyatakan positif corona. Pada saat surat hasil swab itu keluar, beliau pun mengetahui bahwa dirinya sudah terpapar oleh virus corona dan dinyatakan positif. Beliau pun langsung sedih, beliau terdiam. Dan kalian tahu apa yang ia katakan? Ia mengatakan siapa yang akan mengurus dia. Dan anak-anaknya pun tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, langsung menjawab perkataan beliau. Ia menjawab, kami yang akan menjaga papa. Jadi ada 3 orang yang menjaga beliau di rumah sakit tersebut. Sebenarnya ini tidak diperbolehkan oleh dokter karena ini sangat membahayakan. Tetapi anaknya pun bersikeras bahwa ingin menjaga dan merawat papanya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana caranya, apakah mereka diperbolehkan, apakah mereka diam-diam masuk ke dalam tersebut. Saya tidak tahu. Yang pasti kakak-kakak saya dan om saya tersebut tidur di ruangan tersebut, mengurus beliau dan merawat dia. Kalian tahu, jadi mereka di dalam tersebut tanpa perlengkapan apapun, hanya memakai selembar kaos, baju selembar kaos, dan memakai masker, tentunya membawa hand sanitizer sendiri. Pastinya mereka menyentuh, memegang, dan berkontak langsung dengan beliau kan. Saya yakin om saya dan kakak-kakak saya yang menjaga beliau pun pasti merasa takut. Tetapi ketakutan tersebut tidak menguasai diri mereka. Dan pada saat seperti itu, yang mereka pikirkan bukanlah diri mereka lagi, tetapi beliau, orang tua mereka, kakak mereka. Tidak, yang mereka pikirkan hanyalah beliau, bukan diri mereka. Jadi rasa takut mereka terkalahkan oleh semua itu, dan mereka pun yakin dan percaya dengan diri mereka bahwa itu semua adalah kehendak yang di atas. Pada tanggal 5 Desember, hari Jumat, dan pada hari itu pun seluruh keluarga besar kami berduka. Seluruh keluarga besar kami mengalami musibah. Kemudian setelah itu orang yang berkontak langsung dengan beliau pun langsung isolasi mandiri di rumah, dan kami berkumpul. Kami tahu mereka berkontak langsung dengan beliau, tetapi kami tidak mengasingi om saya, kakak-kakak saya. Kami malah saling merangkul, kami saling menguatkan, saling mensupport satu sama lain, karena tidak ada lagi orang yang mendukung kami selain keluarga sendiri. Akhirnya yang selama ini orang lain rasakan, saya pun ikut merasakan. Dan saya sekarang mengerti bagaimana rasanya diasingkan, bagaimana rasanya dikucilkan, dan bagaimana rasanya ditinggal oleh orang yang terpapar oleh virus corona. Kalian dan kita semua pun pasti beranggapan bahwa corona itu berbahaya, sampai-sampai orang meninggal pun bukan lagi sedikit, tetapi sudah mencapai ribuan orang meninggal karena terinfeksi virus corona. Dan cara berpikir itulah yang salah. Cara berpikir seperti itulah yang harus kita ubah. Karena mengapa? Karena kematian, takdir seseorang itu sudah ada yang mengatur, sudah ada yang menentukan. Jadi kita tidak bisa berpendapat bahwa orang tersebut meninggal karena corona. Saya sebelumnya juga berpendapat seperti itu. Tapi setelah apa yang saya alami sendiri, saya dan keluarga saya tidak sedikit pun berpendapat bahwa corona penyebab kematian seseorang. Dan mungkin kalian bertanya, lalu mengapa orang meninggal itu sampai ratusan bahkan ribuan?
kalau bukan memang karena virus corona tersebut. Ya, orang tersebut meninggal ketika terpapar oleh virus corona. Tapi virus ini hanya sebagai perantara bagi mereka yang sudah menemui ajal mereka. Mungkin karena memang sudah ditakdirkan untuk meninggal pada zaman lagi seperti ini. Dan itu takdir, bukan corona penyebabnya. Corona hanya sebagai perantara saja. Seperti orang yang meninggalnya karena bunuh diri, kecelakaan, ya itu karena takdir dia memang sudah meninggalnya seperti itu. Takdir dia memang sudah meninggalnya seperti ini, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yang Maha Kuasa. Itu salah satu cara berpikir yang harus kita ubah. Mungkin kalian pernah mendengar ini, dan mungkin kalian pernah juga melihat ini di berita. Ada salah satu orang yang terpapar virus corona dan dia akhirnya meninggal, dan keluarga dia pun ingin memandikan mayat tersebut ataupun ingin bertemu dan melihat untuk terakhir kalinya, tetapi tidak diizinkan. Dia pun marah, dia memberontak karena dia bersikeras untuk ingin tetap bertemu dengan keluarganya tersebut. Sampai dia mengatakan bahwa dia tidak takut dengan corona, dia berani menghadapi corona. Saya sendiri pun yang melihat beritanya pun berpikiran bahwa kenapa sih orang ini malah seperti ini gitu, dan kenapa sih dia menentang seperti itu, padahal corona memang berbahaya. Tetapi setelah apa yang saya alami, saya pun seperti orang tersebut. Saya sama sekali tidak merasakan takut, saya sama sekali tidak merasa cemas terhadap diri saya, karena yang meninggal itu bukan orang lain, tetapi orang terdekat. Dan itu sangat-sangat sedih, dan itu sangat-sangat melukai perasaan kita. Jadi kita tidak akan pernah terpikir bahwa dia penyakit corona, dia terinfeksi virus corona. Tidak sama sekali terlintas lagi. Yang kita tahu hanyalah kita kehilangan orang tersebut, dan kita merasa sangat sedih. Semangat, support itu penting untuk orang yang terpapar virus corona ini, karena dengan adanya dorongan, dengan adanya support dari keluarga, teman, ataupun itu terhadap dirinya, dia akan merasa semangat dan tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan sembuh. Tidak sedikit orang yang sembuh dari virus corona ini. Jadi yang saya ingin katakan di sini, kita jangan terlalu takut untuk menghadapi virus corona ini. Ketika salah satu keluarga kita ada yang terpapar virus corona ini, kita tidak boleh menjauh, kita tidak boleh mengasihi mereka. Kita harus memberi semangat, kita harus mensupport, dan tentunya kita harus yakin terhadap diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwa itu semua adalah kehendak yang di atas. Mengapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena pada kenyataan memang semuanya itu sudah diatur, dan semua itu adalah kuasa yang di atas. Buktinya, orang yang merawat beliau sewaktu di rumah sakit dahulu, yaitu om saya, kakak-kakak saya, yang merawat beliau tanpa menggunakan perlengkapan khusus, hanya menggunakan masker. Mereka tes swab dan hasilnya negatif. Dan mereka tidak hanya sekali melakukan tes tersebut, tetapi sudah 3 kali, dan hasilnya alhamdulillah negatif. Salah satu bukti bahwa semua itu adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Tetapi kita juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga diri kita sendiri. Lebih dari itu adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Jadi semua yang saya bicarakan ini bukan omong kosong, tetapi ini adalah kenyataan, dan ini adalah pelajaran hidup yang dapat saya ambil. Pikiran dan hati saya terbuka, dan saya dapat merasakan orang-orang yang mengalami hal yang seperti itu, dan saya sangat merasakannya. Dan saya berharap
dengan adanya cerita dari saya dapat mengubah pandangan dan mengubah pikiran kalian semua terhadap virus corona ini, bahwa tidak seharusnya virus corona ini harus ditakuti, dan bahwa virus corona ini bukanlah penyebab dari suatu kematiannya seseorang. Semua sudah diatur, semua itu adalah kehendak yang maha kuasa, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan kita harus selalu tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan mencuci tangan, dan tentunya juga harus menjaga daya tahan tubuh. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia dalam menonton video ini dan mendengarkan apa saja yang saya sampaikan tadi. Semoga itu dapat membuka mata dan mengubah cara pandang kita dalam menilai suatu hal. Kita jangan pernah mengucilkan dan menjauhi seseorang ataupun keluarga tersebut ketika sedang berada dalam masa sulit. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.